Kalau kita mengenal Nasrani sudah biasa, tapi mengenal Yahudi ini rasanya bulu kuduk berdiri. Yahudi, ada yang jelek-jelek dasar Yahudi, ada ini itu dasar Yahudi, tidak mengenal siapa Yahudi. Saudara-saudara, Bani Israel ini termasuk kelompok suku manusia, suku bangsa yang selalu terombang-ambing hidupnya, entah karena kelaparan, entah karena disudutkan oleh kekuatan-kekuatan yang kuat, dan sampai dengan abad modern Bani Israel menjadi mangsa daripada kejahatan umat manusia. Mari kita baca Bani Israel dan Mesir. Yakub mempunyai anak, satu diantaranya yang ke-11 adalah Yusuf. Yusuf termasuk yang dibenci oleh saudara-saudaranya sehingga diasingkan, dan secara takdirnya dia dibawa ke Mesir, dan takdirnya Bani Israel tampil dengan cemerlang menjadi manajer daripada penguasa Fir'aun, menciptakan kesejahteraan pangan, tidak lagi mengimpor karena ditangani dengan penanganan yang sistematis dan akurat. Sedangkan yang tinggal di Kanaan, ayah bundanya dan saudara-saudaranya sedang terkena melarat, susah pangan, sudah diimpor pun masih mahal harganya, maka merindukan putranya, namun di mana adanya. Kemudian Fir'aun mengundang, karena Fir'aun sudah mengerti bahwa Yusuf adalah putra Yakub, diundanglah semua dan tinggallah di Mesir. Seluruhnya tinggal di Mesir sampai beranak pinak, sampai populasinya beratus-ratus ribu. Namun masih sial. Pertama menjadi manajer di sebuah negara, katakanlah administratur negara, kemudian belakang-belakang menjadi budak, menjadi kuli, menjadi kerja paksa ratusan tahun. Maka suku Lewi melahirkan putra yang dinamakan Musa. Mari kita baca satu-satu siapa putra daripada Yakub, daripada Israel itu, supaya kita tidak tersesat di tengah jalan. Setiap membaca Bani Israel, sepertinya mulut kita ini menyesal karena kita belum mengetahui. Tapi tatkala kita membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah itu berkisah tentang Bani Israel lebih daripada sepertiga surat yang terpanjang. Nabi Muhammad bercerita Bani Israel, dan Israel umatnya belakangan ini tidak terlalu memahami siapa itu Israel yang oleh nabinya telah ditetapkan dalam Quran. Dan yang paling fasih membahas kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Nabi Muhammad dengan Qurannya, sekalipun tentunya tidak sesempurna yang telah ditulis, baik itu yang berada di Septuaginta dan lain-lain. Nah, saudara-saudara, putra daripada Yakub atau Israel yang pertama adalah Ruben. Alhamdulillah, nama Ruben ini menjadi nama yang familiar karena diambil oleh Ustadz Abdul Halim untuk memberikan nama pada cucunya, sehingga cucu Syekh selalu menyebut nama Ruben karena seumur, sehingga Ruben bergema di Masyikhah Az-Zaitun. Kemudian Simeon, anak kedua. Kita pasti tahu kalau kita cinta kepada Atletico Madrid, pelatihnya adalah Simeon. Tapi ini Simeon zaman ribuan tahun yang lalu. Kemudian Lewi,
Lewi inilah nanti yang akan menurunkan gembong besar, Musa alaihissalam. Kemudian Yehuda. Dari Yehuda inilah yang akan timbul Yudaisme atau Yahudi. Kemudian nama Dan, anak yang kelima. Kemudian Naftali. Kemudian Gad. Kemudian Asher. Kemudian Issachar. Kemudian Zabulon. Kemudian Yusuf. Kemudian Bin Yamin. Nama putra yang satu ini dinamakan Bin Yamin, anak kanan. Karena membiasakan yang baik itu kanan. Tatkala lahir Bin Yamin ini, bundanya wafat, tapi dia hidup. Maka Israel menamakan putranya ini Bin Yamin, anak kanan. Ibundanya wafat melahirkan, putranya hidup dinamakan Bin Yamin. 12 cucu daripada Ishak, 12 cicit daripada Ibrahim, dari turunan Bunda Sarah. Inilah nanti yang disebut ya Bani Israel. Inilah yang menurunkan turunan-turunan Israel, yang kemudian bergerak karena tampil Nabi Ibrahim, kemudian melahirkan Ishak. Itu adalah di Kanaan, yang kemudian terkenal Palestina. Dan kepada cucu dan cicitnya mengatakan, tinggallah di bumi yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Itulah Palestina. Mengenal silsilah ini, maka kita tumbuh sile asih, sile asah, sile asuh. Itu namanya toleransi. Tatkala tidak mengenal, maka seakan-akan Israel itu bajingan yang harus dijauhi. Tidak tahu Israel adalah putra daripada Ishak, putra daripada Ibrahim alaihissalam, yang hari-hari kita membaca doa selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hari-hari kita membaca itu, tapi hari-hari tertanam rasa dengki kepada Ali Ibrahim yang bernama Israel dan Bani Israelnya. Sehingga mendengar nama Israel sebagai negara, seakan-akan dia, negara itu adalah penjajah. Andainya juga iya, bangsa Indonesia, andainya Muslimnya ini memahami dengan detail apa yang diturunkan oleh Ibrahim alaihissalam sampai Medan menyatu menjadi negara Republik Indonesia, itu akan berpikir, mengucapkan Israel penjahat. Na'udzubillah. Saudara-saudara, jangan masuk kelompok yang berpikir seperti itu. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan ya. Jadi Prof ini mengajak supaya orang itu belajar dan membaca sesuatu yang sangat penting untuk mengenal Israel sesungguhnya, supaya kita bisa toleransi. Karena ini dia bahas keturunan daripada Yakub. Yakub itu yang disebut Israel, dan ada 12 anak dari keturunan Yakub dari beberapa istri termasuk Gundik ya. Di dalam Kejadian pasal 35 ayat 22b sampai ayat 26 itu saya baca ya. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya, seperti yang dibacakan oleh Prof tadi. Anak-anak Lea ialah Ruben, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar dan Zebulon. Itulah anak-anak yang dilahirkan dari istrinya yang pertama, dari Lea. Sekarang dari anak-anak yang dilahirkan dari istri Rahel, yakni Yusuf dan Benyamin. Jadi ada 2 anak yang dilahirkan dari Rahel ya. Kalau Anda ingat bagaimana perjuangan daripada Yakub untuk mendapatkan Rahel ini, dia harus menunggu sampai 14 tahun ya. Dan anak yang dilahirkan dari Rahel ini ada 2, Yusuf dan Benyamin. Lalu anak-anak Bilha, yakni budak perempuan Rahel, adalah Dan dan juga Naftali.
Dan anak-anak Zilpa, budak dari perempuan Lea, ialah Gad dan Asyir. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya pada waktu di Padan Aram. Jadi, benar yang dikatakan Prof tersebut. Semua orang itu mestinya banyak belajar dan baca saja. Dan dalam Alkitab sudah sangat jelas keturunan Israel. Kiranya kita boleh menjadi orang yang suka belajar supaya kita boleh terbuka pikirannya dan tidak menganggap Israel itu sebagai, seperti katanya tadi, sebagai orang yang tidak benar. Sehingga kita memusuhi Israel. Padahal mereka adalah manusia yang dicipta oleh Tuhan, bahkan dipilih oleh Tuhan, dan mereka dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Tolong memberkati kita semua. Shalom.